Salam saudaraku. Kita semua pasti pernah minta didoakan hamba-hamba Tuhan. Kita senang kalau didoakan hamba-hamba Tuhan. Tetapi pernah tidak kita juga berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan pun juga membutuhkan dukungan doa kita. Didoakan hamba Tuhan itu biasa. Tetapi bagaimana dengan jemaat yang mendoakan hamba Tuhan? Mari kita lihat Kolose pasal 4 ayat 2-4. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Saudara, 3 ayat ini menarik nih. Ayat 2 itu berbicara tentang kehidupan Kristen yang sehat, yaitu bertekun dalam doa dan bersyukur. Nah, ketika orang bertekun dalam doa, itu bukan sekedar permohonan, tetapi itu sebuah relasi yang dibangun dengan Bapa sekaligus berjaga-jaga secara rohani. Jadi berdoa, berjaga-jaga dalam hidup ini, bersyukur adalah gaya hidup kekristenan yang mesti kita kembangkan. Lalu di ayat 3 dan 4 beralih dari ayat itu, kalau kamu punya kehidupan doa, sekarang kamu perlu mendoakan aku ya. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, doakan kami. Doakan kami. Ini sesuatu yang menarik karena hamba Tuhan minta dukungan doa. Kita perlu mendoakan hamba Tuhan supaya Allah membuka pintu bagi mereka untuk bisa memberitakan firman Tuhan, bisa memberitakan Injil, karena memang tugas utama seseorang dipanggil jadi hamba Tuhan adalah menjadi penyampai firman Tuhan, pemberita firman Tuhan. Tugas utama hamba Tuhan itu bukan rapat, bukan ikut seminar gereja, bukan itu semua memperlengkapi diri, oke, tetapi tugas utama hamba Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan. Doakan supaya Tuhan buka pintu-pintu kesempatan melalui semua aktivitas dimanapun berada, melalui program pelayanan yang dilakukan. Hamba-hamba Tuhan tadi menemukan pintu yang terbuka di mana dia bisa beritakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang seperti apa yang seharusnya diberitakan? Ayat selanjutnya dikatakan, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Hamba-hamba Tuhan punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan yang mengungkapkan siapakah Mesias itu, siapakah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, firman Allah yang menjadi manusia. Pemberitaan firman Tuhan yang tulus, yang murni, khotbah-khotbah yang murni, yang tulus harus lahir dari hati para hamba Tuhan yang ingin menyatakan, mengenalkan pribadi Yesus Kristus sebagaimana ditulis di Alkitab, seperti yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Bukan Yesus Kristus yang dimanipulasi, yang direkayasa untuk kepentingan si pengkhotbah, si pemberita firman. Bukan. Tetapi Yesus sebagaimana ditulis di Alkitab dan dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Makanya para hamba Tuhan perlu dukungan doa supaya ada hikmat Tuhan, ada pengalaman yang semakin dalam dengan Tuhan Yesus, supaya mereka bisa membagikan kebenaran, memperkenalkan pribadi Yesus Kristus dengan baik. Paulus kemudian berkata di ayat 4, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Kita doakan para hamba Tuhan bisa memberitakan firman Tuhan yang mengungkapkan misteri tentang Yesus Kristus,
sebagaimana adanya, tanpa ditambah dikurangi, tanpa ada rasa takut, bukan dengan kompromi untuk menyenangkan orang, tetapi sebagaimana adanya. Dan ini juga butuh komitmen para hamba Tuhan untuk memberitakan Injil apa adanya, memberitakan Yesus apa adanya. Itu seringkali ada tantangan baik di dalam maupun di dalam pribadinya. Kita perlu doakan supaya para hamba Tuhan ketika dia berkhotbah, ketika dia bersaksi, ketika dia mengajar, memberitakan Yesus Kristus sebagaimana seharusnya. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara ada pergumulan yang membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling. Silahkan menghubungi nomor yang ada, dan tim doa dan pelayanan konseling dari GKRI Diaspora City Center siap melayani Anda. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, bersukacita karena kami semua beroleh kemuliaan hidup, berkat yang luar biasa, karena kami boleh menghampiri Engkau sebagai Bapa dan kami adalah anak-anak-Mu. Satu kasih karunia yang luar biasa. Biarlah kami semua semakin bertekun dalam doa, kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan supaya mereka juga boleh semakin memberitakan kebenaran tentang siapa Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.